Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua ya? Insya Allah hadir semua. Untuk doa perwakilan dari Danda Megi. Baiklah kepada teman-teman semua, berdoa mulai. Doa selesai. Apakah anak-anak masih ingat minggu kemarin kita membahas materi apa? Makanan, minuman dan haram. Lagi? Akhir Bu, akhir zaman. Akhir zaman Bu. Akhir Baik, zaman. sebelum Ibu ke materi, Ibu akan menjelaskan metode yang Ibu gunakan pada pagi hari ini dan tujuan pembelajarannya. Adapun untuk metode pembelajarannya, Ibu menggunakan 3 metode. Yang pertama, ceramah. Yang kedua, demonstrasi, yaitu berupa praktek. Dan yang ketiga, yaitu teams games turnamen atau berupa games. Jadi, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, hukum-hukum zakat. Yang keempat, cara-cara zakat. Dan terakhir, yaitu siapa saja yang berhak menerima zakat. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti zakah, yang artinya suci, bersih, berkembang, serta berkah. Adapun zakat menurut istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat dan berhak diberikan kepada orang yang dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut mustahik. Adapun untuk syarat-syarat zakat, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal dan baligh, dan keempat mempunyai harta milik sendiri, bukan harta curian. Dan yang kelima, harta sudah mencapai nisab, dan terakhir yaitu sudah mencapai haul atau 1 tahun. Adapun yang berhak menerima zakat ada 8 orang, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat musafir, yang kelima gharib, yang keenam rikob, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Adapun hukum zakat yaitu wajib atau fardu ain bagi umat Islam yang apabila telah memenuhi syarat. Adapun tujuan zakat yaitu untuk membantu orang yang membutuhkan serta membersihkan harta kita agar menjadi lebih berkah dan mengajar kita untuk saling menolong dan peduli terhadap sesama. Adapun macam-macam zakat yaitu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan
yang dikeluarkan dari harta seseorang yang dikeluarkan dari harta seseorang apabila telah memenuhi nisab atau haul, yaitu 1 tahun. Sekarang kita ke praktek. Sebelum praktek, ada yang ingin bertanya? Silakan Nanda Sida. Izin Bu, di sana kan Ibu telah menjelaskan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Di situ Ibu ada menyebutkan rikop dan gorim. Rikop dan gorim itu orang seperti apa, Bu? Karena belum dijelaskan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali Nanda. Rikop yaitu budak yang ingin membebaskan dirinya, sehingga budak tersebut berhak menerima zakat untuk membantu kebebasannya. Adapun gorim yaitu orang yang mempunyai hutang dan kesulitan untuk membayarnya, sehingga berhak untuk menerima zakat agar melunasi hutang tersebut, karena membayar hutang itu adalah wajib. Sekarang kita ke praktek zakat fitrah. Ibu menunjuk 2 murid untuk praktek zakat fitrah. Dipersilahkan kepada Nanda Sida dan Nanda Mauli untuk maju ke depan. Baik, di sini kita praktek zakat fitrah. Nanda Hasida sebagai muzaki dan Nanda Mauli sebagai mustahik. Ini berupa barang zakatnya, yaitu beras atau uang, boleh juga gandum. Begini ya gambarannya. Mustahik memberikan zakat tersebut kepada muzaki memberikan zakat tersebut kepada mustahik, dan mustahik mengatakan saya memberikan zakat ini kepada orang yang berhak, dan untuk muzaki mengatakan saya menerima zakat ini, semoga bermanfaat dan berkah. Saya memberi zakat ini semoga berkah dan bermanfaat. Saya menerima zakat ini semoga berkah dan bermanfaat. Nah, jadi seperti inilah praktek zakat fitrah. Silakan duduk Nanda. Jadi dapat dipahami bahwa zakat adalah kegiatan memberi sebagian harta kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk ibadah kepada orang yang berhak menerimanya dan sebagai bentuk peduli terhadap sesama. Sekarang kita ke metode yang terakhir, yaitu Thames Games Turnamen. Jadi untuk Thames Games Turnamen ini, Ibu akan membagikan 4 kelompok, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Setelah itu, Ibu akan membacakan pertanyaan dan setiap kelompok mengambil jawaban dari yang Ibu letakkan di atas meja. Letakkan di atas meja, terus
setiap perwakilan dari kelompok itu untuk mengambil jawaban atas pertanyaan yang Ibu sebutkan tadi. Bagaimana? Jelas tidak? Jelas. Kelompok pertama Nada Sida, Mauli, Yeri, sama Gela sama Nurul. Sama Risma, jadi 5. Nada Bulan, Ais, Marsa, Okta, sama Nanda Anissa. Kelompok 3 Nanda Megi, Sapion, Abdi, sama Rino. Dan terakhir, yang keempat terakhir. Silakan berdiri setiap sesuai kelompoknya. Berdirinya memanjang ya, seperti kereta api. Kursinya disisikan ke samping. Kelompok 3 Tiga siapa? Udah cukup. Mau digabung saja lah ya cowok. Baik, sudah paham belum bagaimana peraturannya? Jadi nanti ibu akan ibu akan membaca pertanyaan, terus setiap perwakilan dari kelompok yang ini yang pertama itu mengambil jawaban atas pertanyaan, tapi harus sesuai dengan jawaban dari pertanyaan ibu yang sebutkan. Nanti setiap kelompok mendapatkan poin, dan poin yang paling rendah mendapatkan hukuman. Oke, kita mulai ya. Ya. Yang pertama, sebutkan 2 golongan yang berhak menerima zakat. Dua golongan bukan? Ya. Lalu. Gue langsung masuk ya biasa. Jawaban di mana? Iya. Iya betul. Kelompok berapa? Kelompok 1.
Jadi siapa yang cepat siapa yang dapat ya. Untuk pertanyaannya 5 saja ya. Oke, kita mulai. Kita mulai. Pertanyaan yang kedua. Apa arti haul dalam zakat? Apa dah aku bayar beli goreng? Oke, pertanyaan ketiga. Apa pengertian zakat? Habis semua. Berarti ada panjang kertas lagi. Gini yang itu semua Iya betul. kelompok berapa? Kelompok 2. Pertanyaan keempat. Kapan zakat fitrah dibayarkan? Zakat merupakan rukun Islam keberapa? Kelompok satu. Kelompok satu. Waduh. Lagi ya, satu pertanyaan lagi. Jadi yang cowoknya langsung dijis. Oh, langsung. Aduh. Ayo untuk kelompok 1 dan kelompok 2.
Untuk pertanyaannya, siapa yang wajib membayar zakat? Ayo sudah, semuanya sudah. Apa yang kita maju? Woi dapat deh, mau dicat deh. Ayo, apa lagi? Lama jangan diam, jangan diam. Awal aja sih dah main betul. Ayo sini. Itu masih atu kayak ah. Aku tanya pertanyaan. Siapa yang wajib membayar zakat? Oh, tidak. Orang yang bayar. Ayo Lah depan kan itu dari rumah. Masya. Masya. Betul. Kelompok? Dan untuk yang poinnya sedikit, dipersilakan untuk maju ke depan. Lah kena kulit demi. Laki-laki yang ini. Ayo. Sebenarnya juga. Yang nomor 3. Bener, asli. Cuma mau kalau hari ini kena tuh. Tapi kelompok 3, 2 dah sih kita tadi. Kami tidak deh. Ya, baju semuanya untuk yang laki-laki. Dapat hadiah kita. Dan cewek mau hukumannya apa? Mau Oh, untuk cowok. Padus. Padus bu. Oh, padus bu. Terakhir. Nyanyi potong bebek dengan huruf E. Sama-sama ya, sama-sama. Padus. 1, 2, 3. Silakan dulu. Mudah. Megi Hati dulu di grup lah. ada hukuman yang keras. Kici mini. Baik, untuk evaluasinya Ibu kasih tugas membuat video praktek zakat sesuai kelompok yang sudah dibagikan tadi, dan tugasnya dikirim melalui Classroom. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.